Kesultanan Perlak atau Pereulak adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di wilayah Aceh Timur, Aceh, berdiri pada tahun 840 Masehi. Kesultanan ini memegang peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nama Perlak berasal dari kayu perlak, sejenis kayu berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat kapal. Karena kekayaan hasil alam ini, wilayah tersebut dikenal sebagai negeri perlak. Letaknya yang strategis di pesisir utara Sumatera, dekat Selat Malaka, menjadikan Perlak pelabuhan dagang yang ramai sejak abad ke-8. Kapal-kapal dari Arab dan Persia sering berlabuh di sana, membawa serta barang dagangan sekaligus ajaran Islam. Para pedagang Muslim tidak hanya berdagang, tapi juga menikahi perempuan setempat, sehingga terbentuklah komunitas Islam yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perdagangan internasional di wilayah ini berlangsung sangat aktif, terlebih saat angin musim timur laut dan barat daya memudahkan pelayaran dari India dan Tiongkok. Disinilah Perlak memainkan peran sebagai bandar utama di pantai timur Sumatera. Daerah ini juga dikenal sebagai penghasil lada, tanaman yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia dari Madagaskar. Tanah Aceh yang subur membuat tanaman ini tumbuh subur, menjadikan Aceh, termasuk Perlak, sebagai eksportir lada penting di kawasan. Penyebaran Islam di Perlak diperkuat oleh kedatangan seorang ulama Arab bernama Syekh Abdullah bin Arif pada tahun 1112 Masehi. Ia berperan dalam dakwah dan pendidikan Islam di wilayah utara Sumatera. Berdasarkan hikayat Aceh dan sumber-sumber lokal, Sultan pertama Perlak adalah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah yang naik tahta pada tahun 840 Masehi. Ia adalah keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Beliau menikah dengan putri Murah Mahdum Khudawi dari Aceh dan mendirikan ibu kota di Bandar Khalifah, menggantikan nama lama Bandar Perlak. Namun, sejarah Perlak tidak selalu damai. Setelah Sultan ketiga wafat, terjadi perang saudara antara dua kelompok Muslim akibat adu domba. Kaum Syiah dan Sunni sempat terlibat dalam konflik berdarah. Sultan Ali Mugad Shah dari aliran Syiah naik tahta, namun konflik terus berulang, hingga akhirnya muncul Sultan Abdul Malik Shah Johan berdaulat dari golongan Sunni. Pada masa pemerintahan Sultan ke-7, kerajaan kembali dilanda konflik yang membuat Perlak terbagi menjadi dua wilayah. Perlak pesisir yang dipimpin golongan Syiah dan Perlak pedalaman yang dipimpin golongan Sunni. Kedua kerajaan berjalan terpisah hingga tahun 988 Mei ketika Perlak pesisir diserang oleh Kedatuan Sriwijaya, kerajaan Buddha besar dari Sumatera Selatan. Sultan Perlak pesisir gugur dalam pertempuran dan seluruh wilayah akhirnya dipersatukan kembali oleh Sultan Malik Ibrahim Shah dari Perlak pedalaman. Serangan Sriwijaya pada tahun 986 Masehi menjadi titik penting sejarah Perlak. Perang berlangsung bertahun-tahun dan baru berakhir pada tahun 1006 Masehi ketika Sriwijaya mundur karena menghadapi ancaman dari Kerajaan Medang di Jawa. Setelah itu, Kesultanan Perlak memasuki masa damai dan stabil di bawah pemerintahan keturunan Sultan Malik Ibrahim Shah. Pada awal abad ke-13, Kesultanan Perlak menjalin hubungan diplomatik melalui pernikahan politik. Sultan ke-17, Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, menikahkan dua putrinya. Satu dengan Sultan Muhammad Shah dari Malaka dan satu lagi dengan Sultan Al-Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai. Pernikahan ini memperkuat hubungan antar kerajaan Muslim di kawasan Selat Malaka. Kesultanan Perlak akhirnya bersatu dengan Samudra Pasai pada tahun 1292 M setelah wafatnya Sultan terakhir, Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat. Pemerintahan kemudian diteruskan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, putra dari Sultan Malikus Saleh dari Samudra Pasai. Dengan demikian,
Kesultanan Perlak bukan hanya tonggak penting dalam sejarah Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi penghubung peradaban, perdagangan, dan dakwah di wilayah Asia Tenggara. Jejaknya masih terasa hingga kini, terutama di tanah Aceh yang sejak dahulu telah menjadi pintu masuk utama peradaban Islam ke Nusantara.